Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas mengenai at-takyid bisyarti, yaitu membatasi atau mengikat jumlah dengan syarat. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya sebuah jumlah itu ada kalanya ditakyid dengan mafa'il, ada kalanya ditakyid dengan nawasikh, dan ada kalanya ditakyid dengan syarat. Nah, sekarang akan menjelaskan terkait jumlah yang ditakyid dengan syarat. Yang dimaksud dengan syarat ini di sini adalah yaitu adawatus syarti dan fi'lus syartinya. Sementara jumlah yang ditakyid adalah jazaa'us syartinya. Jumlah syartiyah itu kan terdiri dari 3 komponen. Pertama terdiri dari adatus syarti, yang kedua terdiri dari fi'lus syarti, dan yang ketiga terdiri dari jazaa'us syarti. Di dalam ilmu balaghah yang disebut dengan qaid, yang menjadi qaidnya di dalam jumlah syartiyah itu adalah adatus syarti wa fi'lus syarti. Jadi adatus syarti dan fi'lus syarti ini yang menjadi qaid di dalam ilmu balaghah. Sementara jumlah yang ditakyid, jumlah yang dibatasi adalah jazaa'us syartinya. Jazaa'us syartinya. Ini perlu dipahami terlebih dahulu, nanti biar mudah ketika membahas contoh-contoh yang mengenai atau yang berkaitan nanti dengan beberapa adatus syartiyah. Wa amma syartu, dan adapun syarat, fattaqidu, maka adapun mengikat atau membatasi bihi dengan syarat, yakunu ialah ada apa takyid, lil auradhi ialah untuk tujuan-tujuan, allati tuaddiha yang mengantarkan atau yang menyampaikan terhadap aurad, ma'ani adawatus syarti, apa makna-makna adawatus syarti. Jadi mentakyid sebuah jumlah dengan syarat itu tujuannya tergantung makna yang terkandung di dalam adawatus syartinya. Jadi tujuan mentakyid sebuah jumlah dengan adatus syarti dan fi'lus syarti itu tergantung makna yang ada di dalam adawatus syartinya. Kalau adawatus syartinya menunjukkan pada zaman, pada waktu, maka jumlah tersebut ditakyid, dibatasi dengan waktu. Apabila adawatus syartinya menunjukkan pada makan, tempat, berarti jumlah tersebut dibatasi dengan tempat. Apabila adawatus syartinya menunjukkan pada hal, pada kondisi, pada sebuah keadaan, berarti jumlah tersebut dibatasi, ditakyid dengan sebuah keadaan. Itu yang disebut dengan tuaddiha ma'ani adawatis syarti. Kazamani, seperti zaman, zaman waktu. Adawatus syarti yang menunjukkan pada zaman, pada waktu, yaitu fi mata, di dalam lafadz mata, wa ayyana, dan lafadz ayyana. Ayyana ini merupakan adatus syarti yang menunjukkan pada zaman, pada waktu, yaitu mata dan ayyana. Ya. Kedua ini, dua lafadz ini
menunjukkan pada zaman, pada waktu. Wal makani fi aina wa anna wa haitsuma. Dan tempat di dalam lafadz aina, anna, wa haitsuma. Anna, aina, haitsuma ini merupakan adawatu syarti yang menunjukkan pada tempat. Wal hali dan hal keadaan. Fi kaifama di dalam lafadz kaifama. Kaifama ini merupakan adatu syarti yang menunjukkan pada hal, pada sebuah kondisi, pada sebuah keadaan. Untuk lebih jelasnya, saya akan kasih contoh. Saya sudah buat contoh. Ini, pertama mata. Mata ini menunjukkan pada zaman mubham. Zaman mubham itu artinya zaman yang tidak khusus pada waktu tertentu, melainkan menunjuk pada waktu yang umum. Contohnya, mata yanzil Zaidun, yanzil Utsmanu. Di sini yang menjadi adatus syartih adalah mata. Yang menjadi fi'lu syartih adalah yanzil Zaidun. Mata dan yanzil Zaidun ini posisinya di sini sebagai qaid. Yang menjadi jumlah yang ditakid adalah yanzil Utsmanu. Yanzil Utsmanu ini, yanzil posisinya sebagai jaza'u syarti di dalam susunan jumlah syartiyahnya, dan di dalam posisinya sebagai mutlak dan muqayyad, maka yanzil ini menjadi musnad dan Utsman ini menjadi musnad ilaih. Yang ditakid di sini adalah yaitu lafadz yanzil Utsman. Mata yanzil Zaidun, kapanpun turun Zaidun siapa Zaid, yanzil Utsmanu, maka turun Utsmanu siapa Utsman. Di sini yang ditakid adalah lafadz yanzil Utsmanu. Takdirannya seperti ini. Yanzil Utsmanu fi ayyi zamanin yanzil Zaidun. Utsman itu turun kapanpun, ya. Kapanpun Zaid turun. Jadi turunnya Utsman itu dikoyit, dibatasi dengan turunnya Zaid. Kapan waktu ketika Zaid, artinya gini, ketika Zaid itu turun, maka Utsman turun. Kapan Utsman itu turun? Ketika Zaid turun, itu maksudnya. Artinya turunnya Utsman ini dibatasi, ditakyid dengan turunnya Zaid. Kapan waktu Zaid itu turun, maka pada saat itu juga Utsman itu turun. Itu yang dimaksud dengan menunjukkan, mata ini menunjukkan pada zaman mubham. Pada zaman mubham. Jadi turunnya Utsman itu tidak tertentu, tidak khusus pada waktu tertentu, tidak. Melainkan ya umum, kapanpun. Cuman kapanpun itu maksudnya kapanpun Zaid turun, nah itu maksudnya. Kapanpun Zaid turun, maka Utsman turun. Nah itu maksudnya ya. Begitu juga dengan Ayyana. Ayyana yata'allam Zaidun, yata'allam Utsmanu ma'ahu. Kapanpun belajar Zaidun siapa Zaid, yata'allam maka belajar Utsmanu ma'ahu siapa Utsman ma'ahu beserta Zaid. Di sini yang menjadi adatus syarti adalah ayyana. Yang menjadi fi'lu syarti adalah yata'allam Zaid. Yang menjadi jaza'u syarti adalah yata'allam Utsmanu ma'ahu. Posisinya ayyana yata'allam Zaidun ini adatus syarti dan fi'lu syarti sebagai qaid. Sementara yata'allam Utsmanu ma'ahu ini yata'allam menjadi musnad dan Utsmanu menjadi musnad ilaih. Ya. Utsman ini yata'allam Utsman ma'ahu ini ditakkid dengan ayyana yata'allam Zaid. Kapan Utsman itu belajar? Ya, kapanpun ketika Zaid belajar. Jadi belajarnya Zaid itu
belajarnya Zaid itu ditakkid, dibatasi dengan atau pada saat Zaid belajar. Kapan Utsman belajar? Ya, kapanpun ketika Zaid belajar, maka Utsman juga belajar. Itu maksudnya. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ini misalnya tidak ada mata dan fi'lu syarat, misalnya gini, di contoh mata. Yanzilu Utsman, turun siapa Utsman? Ini kan mutlak, umum ini. Turun siapa Utsman? Kapan? Kapan saja. Ini tidak ditakkid ini, melainkan umum. Di mana? Di mana saja. Nah, ini. Cuman ketika ada mata yanzil zaidun, maka turunnya Ismail ini terbatasi. Terbatasi dengan apa? Yaitu di waktu turunnya Zaid. Begitu juga misalnya ketika di contoh yang ayana. Ya ta'alam Utsman. Utsman belajar. Kapan? Kapan saja. Ini umum. Di mana? Di mana saja. Bagaimana bentuknya? Ya, ini juga umum bentuknya. Bagaimana belajarnya Utsman ini. Cuman ketika ditakib ada ayyana ya ta'allam Zaid, maka yang awalnya ya ta'allam Utsman ini umum mutlak, maka menjadi terbatasi. Kapan Utsman itu belajar? Ya, pada saat Zaid belajar. Jadi yang awalnya mutlak, sekarang ketika ada ayyana ya ta'allam Zaid, maka ya ta'allam Utsman ini menjadi terbatasi, menjadi muqayyad. Contohnya yang aina. Aina. Aina iyajlis Zaidun, iyajlis Utsman. Dimanapun duduk Zaidun siapa Zaid, iyajlis maka duduk Utsmanu siapa Utsman. Di sini yang menjadi adatus syarti adalah aina, yang menjadi fi'lu syarti adalah yajlis Zaid. Yang menjadi jaza syarti adalah yajlis Utsman. Posisinya aina yajlis Zaid ini menjadi koi. Sementara yajlis Utsman menjadi muqayyad atau yang dibatasi dengan aina yajlis Zaid. Yajlis Utsman, yajlis ini menjadi musnad dan Utsman ini menjadi musnad ilaih. Artinya ini gini. Utsman itu duduk, yajlisu Utsman fi ayyi makanin yajlisu Zaid. Utsman duduk di tempat ya, di tempat manapun Zaid duduk. Di tempat manapun Zaid duduk. Kalau ini tidak ada aina yajlis Zaid, misalnya hanya mengatakan gini, awalnya gini. Yajlisu Utsman. Duduk siapa Utsman? Di mana? Di mana saja. Mutlak, umum. Cuman ketika ada aina yajliz Zaidun, maka yang awalnya mutlak ini menjadi muqayyad, yaitu Utsman duduk di mana? Ya, dimanapun Zaid duduk, maka Utsman juga ikut duduk. Nah, demikian ya. Yang awalnya yajlisu Utsman ini adalah mutlak, ketika ditakid dengan adatus syarti dan fi'lu syarti maka menjadi muqayyad. Nah, muqayyadnya yajlis Utsman ini ya tergantung adatus syartinya atau makna dari adatus syarti. Kalau makna adatus syarti menunjukkan pada tempat, berarti yajlis Utsman itu dibatasi dengan tempat, gitu ya. Dibatasi dengan tempat atau muqayyad bil makan. Anna ini sama ya. Anna yadhab Zaid yadhab Utsman. Dimanapun Zaid pergi, maka Utsman juga ikut pergi. Nah ini sama penjelasannya dengan Ainah. Sekarang menjelaskan yang kaifama. Kaifama ini libayanil hal, untuk menunjukkan atau menjelaskan hal, kondisi, keadaan. Contohnya, kaifama tu'amil astiko aka yu'amiluka. Bagaimana kamu memperlakukan teman-temanmu, maka mereka akan memperlakukan kamu.
Yang menjadi adatu syarti adalah kaifama. Yang menjadi fi'lu syarti yaitu tu'amil asdiko aka. Yang menjadi jaza'u syarti yaitu lafaz yu'amiluka. Kaifama tu'amilu asdiko aka ini posisinya sebagai koid. Sementara yu'amiluka ini adalah jumlah yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih dan maf'ul bihi. Artinya gini, awalnya ya. Maknanya dari kalimat kaifama tu'amil astiko aka yu'amiluka. Ai yu'amiluka fi ayyi halatin tu'amilu astiko aka. Teman-temanmu akan memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan mereka. Nah, itu ya. Sebagaimana kamu memperlakukan mereka. Sebelum ada tu syarti dan fi'lu syarti ini, yaitu yu'amiluka. Teman-teman kamu memperlakukanmu. Ini umum, ya, masih mutlak. Bagaimana teman saya itu memperlakukan saya? Misalkan ya, ini masih mutlak. Ini nggak jelas. Yu'amiluka. Entah memperlakukan dengan baik, dengan tidak baik, atau biasa-biasa saja. Ini masih mutlak. Cuman ketika ada kaifama tu'amilu astiko aka yang awalnya yu'amilu ke ini mutlak, maka menjadi terbatasi. Yaitu teman-temanmu itu akan memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan mereka. Ini menjadi muqayyad. Muqayyad dengan kaifama tu'amil astiko aka. Sekarang kita kembali ke kitab. Wastifa'u dzalika, dan adapun memenuhi hal tersebut yaitu adawatu syarti dengan makna-maknanya, wa tahqiqul farqi, dan mewujudkan perbedaan bainal adawati, di antara adatu syarti, yulkaruh, ialah disebutkan apa istifa wa tahqiq fi ilmin nahwi, di dalam ilmu nahwu. Jadi ada watu syarti serta makna-maknanya dan perbedaan antara adatu syarti dengan adatu syarti yang lain itu dibahas, disebutkan di dalam ilmu nahwu. Wa innama yufraqu hahuna, dan sesungguhnya dibedakan hahuna di sini, yaitu di dalam kitab ini maksudnya, baina in wa idza walau, apa di antara in, idza, walau. Yang akan dibahas di sini hanya in, idza, dan lau. Jadi di dalam kitab ini ada watu syarti tidak akan dibahas semuanya. Yang akan dibahas itu hanya in, idza, dan lau. Kenapa? Likhtisasiha, karena terkhususnya in, wa, idza, walau bimazaya, dengan keunikan-keunikan atau keistimewaan-keistimewaan, tu'addu, yang dihitung apa mazaya atau diperhatikan apa mazaya, min wujuhil balagati, dari sisi-sisi balaghah. Jadi yang akan dibahas di sini hanya in, idza, dan lau, karena in dan idza dan lau ini memiliki keunikan, keistimewaan-keistimewaan yang diperhatikan di dalam ilmu balaghah. Jadi makanya di sini ya tidak disebutkan contoh-contohnya dan semua adatu syarti karena itu ada di dalam ilmu nahwu. Yang akan dibahas hanya in, idza, dan lau. Karena in dan idza dan lau ini memiliki hubungan-hubungan ya yang sangat erat sekali dengan ilmu balaghah. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.